Ya, halo sobat, salam sehat dan senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Pastikan tetap semangat di dalam beraktivitas. Cakep. Oke, bersama dengan saya Master Jo, pada episode kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya hal baru di dalam editing menggunakan yang namanya Adobe After Effects jadinya. Adobe Premiere, sorry. Nanti After Effects ada nanti selanjutnya ya. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana nanti yang namanya membuat yang namanya ini yang namanya callout direction atau callout secara dinamis seperti motion tracking gitu ya teman-teman. Sebenarnya gampang banget ya teman-teman ya. Nah, jadi sini saya udah ada kasih contoh teman-teman. Ini ada satu video MotoGP ya, MotoGP lah tepatnya gitu ya. Nah, saya ambil satu footage ya, satu bagian mungkin sekitar 6-7 detik ya. Nah, jadi nanti ada indikator motion track atau callout-nya, title gitu akan mengikuti salah satu motor ini seperti itu. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, dinamis teman-teman. Seperti ini dia contohnya. 1941 toy must have lost some time with that Malik Marco McNacky. Yeah, but still there. The first corner. Saya akan ulangi sekali lagi. Ini ada So I must have lost some time with that Malik Marco di pengendara ini. Nah, di sini kok nggak salah, saya buat contoh namanya Johannes Angin pembalap asal militer. Sebenarnya aja gitu ya. Nah, inilah dari kan tadi motion tracking teman-teman. Jadi pada dasarnya callout ini dia nanti akan mengikuti objek tertentu yang memang sudah kita tetapkan dari keyframe awal sampai akhir. Jadi dia memang mengikuti. Jadi pada dasarnya dia akan memberikan yang namanya indikator, info misalnya. Bahwasan contoh pengendara dia ada info, ada nama, mungkin dia sedang menaiki motor apa gitu ya. Mungkin ada seriesnya, mungkin ada keterangan lainnya. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya buatnya sangat gampang teman-teman ya. Kita nanti yang pasti harus ada videonya ya. Videonya kalau bisa memang yang footage-nya, yang perspektifnya yang bagus memang ya. Kalau nanti nggak bagus, yang nggak presisi, nanti susah juga meletakkan dari trackingnya ini atau callout-nya ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya udah ada, kemudian nanti kita membutuhkan yang kedua itu ya untuk title text-nya aja seperti itu teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita akan mulai di sini. Materinya udah ada, teman-teman nanti bisa setting ya. Ini saya akan hapus teman-teman. Kita mulai dari awal. Ya teman-teman ya, ini saya akan hapus satu persatu teman-teman. Nanti teman-teman bisa ya ikuti aja nanti ya. Ini saya hapus semua supaya nampak seperti baru ya teman-teman ya. Oke, di sini saya matikan dulu semuanya. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua komposisi pada dasarnya. Ini ada teks atau title, di sini ada videonya ya. Memang udah include ini audionya seperti itu. Nah, ini di teks di sini ya teman-teman ya. Saya buka dulu dari sini aja. Saya double klik. Teman-teman nanti bisa Ctrl T. Kalau misalnya belum ada untuk legacy title atau buat title baru, setting tertentu nanti. Oke kan, otomatis nanti masuk di dalam yang namanya projectnya seperti itu. Ini karena saya udah ada, saya langsung dengan seperti ini. Nah, yang pertama ya teman-teman ya, kita harus setting dulu di sini. Nah, kita harus buat seperti ini teman-teman ya. Kita harus buat seperti ini karena udah ada videonya ya. Videonya saya buang dulu teman-teman supaya nanti teman-teman bisa nampak lagi tuh ya. Saya buang dulu. Nah, oke. Nah, biar gelap ya. Tadi kan ada videonya. Nah, di sini saya udah buat pola saya sendiri sebagai indikator callout-nya. Nah, di sini kan ada macam kayak poinnya, kemudian ada line, kemudian ada teks. Pada dasarnya ini buatnya dari sini semua ya teman-teman ya. Kebetulan saya menggunakan yang namanya tutorial dari Adobe Premiere Pro CS6 teman-teman. Ya, mungkin di versi yang atas dia agak berbeda sedikit, lebih simple saya lihat. Nah, jadi teman-teman kalau untuk membuat ini gampang aja ya. Misalnya untuk membuat teks pasti pakai teks ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya, Master Jo itu garis merahnya pakai apa? Nah, saya buatnya pakai pen tool teman-teman. Pakai pen tool, ini saya buat simple aja ya teman-teman ya. Seperti ini, tinggal klik kiri. Nah, seperti ini udah jadi. Misal teman-teman mau warnai langsung aja dari sini ya teman-teman. Misalnya mau kasih warna biru seperti itu. Udah selesai seperti itu. Nah, ini kan udah Nah, ini kan udah warna biru ya. Mungkin mau ditebali ya bisa ya. Di sini align width-nya atau ketebalannya bisa ditebali seperti itu. Nah, udah dapat ya teman-teman ya. Kalau teks gampang, kalau misalnya untuk bulat indikatornya ini pakai ini aja buatnya. Ya, pakai ellipse, nanti dibuat di sini kecil, nanti dikasih warna lebih kurang seperti itu ya. Kemudian disusun seperti kayak punya saya. Gampang ya teman-teman ya. Jadi ini saya buang aja dulu karena saya udah punya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau udah jadi seperti ini mungkin teman-teman boleh improve lah letaknya ya atau garisnya atau bagaimana, ini sebagai contoh saja. Nah,
Kalau sudah selesai, kita close untuk form title-nya. Kemudian kita masukkan ya tadi video contoh kita tadi ya. Ini video contohnya, ini saya buat ini namanya bahan pertemuan ke-6. Saya drag ke bagian video 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan ini, Marco Bezzecchi passed on down at the first corner. Team 43 must have lost. kita bisa melihat bersama bahwasannya untuk motion tracking ini di callout ini belum jalan. Nah, kita mau setting. Nah, yang di setting nanti ini ada dua bagian teman-teman. Tentunya kita harus memilih bagian title dulu. Jangan lupa ini kita geser dulu ke awal frame-nya. Kita pilih title-nya. Nah, ini kecepatan saya tadi ya, dimatikan aja ini ya. Nah, jadi pastikan di title 01 kita nanti langsung masuk ke efek control ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti yang kita atur ini di parameter motion-nya pada dasarnya. Pertama itu adalah skill-nya dulu teman-teman. Nah, ini skill-nya, ini start-nya kan 40 ya teman-teman ya. Nah, kalau start-nya 40 seperti ini, kita bisa buat nanti teman-teman, ya teman-teman ini kita klik sekali. Nanti dia ada di sini. Nah, kita geser dia lebih kurang tengah seperti ini. Ya, teman-teman kita buat keyframe lagi. Nah, dia akan nambah, kita isi di sini, nggak usah besar-besar banget, mungkin sekitar berapa ya saya buat ya? Sekitar 70 deh. Nah, dia udah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang hasilnya itu kurang seperti ini. Team 45 must have lost some time with that moment. Kita lihat sekarang dari agak kecil, tadi poin 40, pelan-pelan dia akan membesar ke kanan itu 70. Nanti disesuaikan aja teman-teman. Ya, nah jadi setelah langkah pertama selesai, nah langkah selanjutnya, nah kita pasti akan bermain pada yang namanya motion tracking-nya. Dalam hal ini kita nanti menggunakan yang namanya position-nya ya. Menggunakan shortcut aja biar cepat nanti seperti itu. Nah, ini kita klik aja teman-teman di position-nya seperti ini. Sudah, ini diklik, kemudian di motion-nya ini diklik kiri juga sekali. Nah, maka nanti ini akan terpilih teman-teman ya. Area dari title kita. Nah, area title kita ini klik kiri aja, nanti diarahkan ke yang namanya sini. Kan kita mau pembalap ini namanya Johannes Angin seperti itu. Contoh ya teman-teman, nanti teman-teman buat aja nama sendiri di situ. Nah, di sini indikator yang kuning ini, yang bulat ini kita bisa letakkan nanti posisinya di depan, apakah di ban, dekat lampunya boleh. Yang penting dia nanti pergerakannya itu sama gitu ya antara namanya motor ini dengan pergerakan frame kita yang akan kita buat ini, motion tracking kita ini. Nah, jadi langkah pertama kalau sudah seperti ini, teman-teman kita tekan yang namanya shift kemudian arrow kanan pada keyboard atau panah kanan ke keyboard. Nah, sambil nanti ini digeser pelan-pelan. Nah, dia mau misalnya ke bawah ban seperti ini boleh. Saya 2 kali ya, tahan shift langsung 2 kali arrow ke kanan ya. Nah, biar agak panjang sedikit sih, sekali-sekali sih bisa sebenarnya, nggak masalah. Nah, jadi teman-teman pergeseran ini penting ya untuk membuat hasil bagus. Jadi jangan terlalu lasak juga nanti di dalam yang namanya pergerakannya. Nah, kalau teman-teman lihat ini di atas kan ada macam trackingnya gitu ya. Nah, kita geser ke sini. Ini sebagai indikator gitu ya. Ya, memang ini agak butuh kesabaran ya untuk gesernya ya. Nah, ini udah lari-lari nih. Sini. Kemudian lagi. Nah, selesai. Kalau kita lihat, sudah selesai sebenarnya ini. Kita lihat ya teman-teman hasilnya ya. Team 41 must have lost some time with that moment. Marco Bezzecchi passed on down at the first corner. Buat teman-teman semua ya. Team 41 Kita bisa lihat bahwasannya callout ini ya ataupun tracking motion ini dia sudah mengikuti pengendara ini tadi, pembalap ini gitu ya. lost some time with that moment. Marco Bezzecchi just go down. Jadi saya harap teman-teman karena ini sangat mudah ya teman-teman ya. Karena pada episode sebelumnya pun ini udah pernah kita pakai sebelumnya, walaupun hanya di bagian ininya ya, di bagian mana ya? Saya lupa, kita klik dulu di bagian scale-nya kemarin ya, untuk zoom in, zoom out seperti itu pada opening. Oke, semoga ini bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya di dalam editing, tentunya dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Tunggu apa lagi, ambil langkah pertama supaya apa yang saya share pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Master Joe sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan materi yang baru tentunya. Terima kasih, tetap semangat, see you next time.